Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasmi dengan NIM 2020 0101040904. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai capaian pembelajaran seni rupa. Baik, di poin pertama itu A, rasional mata pelajaran seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu produk budaya bangsa yang tercipta dari individu atau suatu kelompok masyarakat seperti seni rupa, musik, tarian, dan daerah. Pembelajaran seni rupa memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual itu bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, perang, dan berbagai perpaduannya. Sedangkan multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi atau pengetahuan, pemahaman, analisis, dan evaluasi, apresiasi dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural mengandung makna menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam seni budaya. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara berabad serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. Pembelajaran seni rupa mempunyai pengertian sebagai seni yang lahir menggunakan penglihatan dan perasaan dalam membentuk karya seni dengan media yang dapat ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Dalam seni rupa, peserta didik dapat mempelajari seni rupa murni dan seni rupa terapan dengan jenis 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi semenjak zaman prehistorik, bahasa rupa merupakan citra yang memiliki daya dan dampak luar biasa dalam menyampaikan pesan, menghibur, melestarikan, menghancurkan, dan menginspirasi hingga kurun waktu tak terhingga. Dan untuk pembelajaran seni rupa itu untuk mengajak peserta didik Indonesia dapat berpikir terbuka itu apresiatif, empatik, serta menghargai perbedaan dan keberagaman. Selain itu, peserta didik Indonesia juga memperoleh pengalaman estetik sebagai hasil proses perenungan dari dalam maupun luar diri mereka yang dituangkan dalam karya seni rupa. Dengan demikian, muncul karya yang mencerminkan emosi dari hasil pemikiran yang berdampak pada diri, lingkungan, maupun masyarakat. Pembelajaran seni rupa merupakan pembelajaran yang masuk dalam rumpun seni budaya. Melalui pembelajaran seni rupa, manusia diajak untuk berpikir dan bekerja secara artistik, estetik agar mandiri, kreatif, memiliki apresiasi, menghargai kebinekaan global serta sejahtera jasmani, mental, dan rohani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk selanjutnya memberi dampak pada kehidupan manusia, baik diri sendiri maupun orang lain, juga pada pengembangan pribadi setiap orang dalam proses belajar yang berkesinambungan atau terus-menerus. Masuk ke poin B, tujuan mata pelajaran seni rupa. Pembelajaran seni rupa bertujuan mengembangkan kreativitas dan kepekaan terhadap estetika, logika, dan etika untuk membangun peserta didik meningkatkan
kualitas hidupnya. Di samping itu, kemampuan peserta didik dalam mengamati, mengenal, merasakan, memahami, dan mengalami nilai-nilai keindahan semakin terasa dalam merespon sebuah gagasan, peluang, dan tantangan. Dengan demikian, pembelajaran seni rupa adalah untuk memastikan agar peserta didik pertama, mampu mengekspresikan diri atas fenomena kehidupan. 2. Peka terhadap persoalan diri secara pribadi dan dunia sekitar. 3. Mampu mengasah dan mengembangkan seni rupa, baik seni rupa murni maupun seni rupa terapan. 4. Terlibat dalam praktik seni rupa dengan cara yang sesuai, tepat, bermanfaat, serta turut ambil bagian dan mampu menjawab tantangan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Secara sadar dan bermartabat mengusahakan perkembangan kepribadian, karakter, dan kehidupannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama dan alam sekitar. Dan yang poin terakhir, mampu menciptakan sebuah karya atau produk sehingga menjadi peluang usaha dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Kita masuk ke poin C, yaitu karakteristik pelajaran seni rupa. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kedua, pembelajaran memulai pengalaman mengamati, menciptakan, menikmati, mengetahui, memahami, bersimpati, berempati, peduli, toleransi terhadap beragam nilai, budaya, proses, dan karya. Poin ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, relevan, dan mengembangkan keterampilan pekerja dan berpikir artistik baik bagi kehidupan sehari-hari. Yang poin selanjutnya, pembelajaran seni rupa merayakan keunikan individu dan bersifat khas atau konseptual sesuai potensi yang dimiliki peserta didik, satuan pendidikan, dan daerahnya. Poin selanjutnya, pembelajaran seni rupa terhubung erat dengan aspek seni maupun bidang ilmu lainnya dan mendorong kolaborasi interdisipliner. Dan yang poin terakhir, pembelajaran seni rupa memiliki dampak bagi diri peserta didik dan lingkungannya. Baik, dilanjut poin yang tadi, itu elemen pembelajaran seni rupa. Di sini ada 5 elemen pembelajaran seni rupa. Yang pertama, mengalami, menciptakan, merefleksi, berdampak, berpikir, dan bekerja artistik. Nah, kita bahas poin pertama, yaitu mengalami. Nah, di sini itu ada beberapa poinnya juga. Pertama, mengalami itu artinya mengindra, mengenali, merasakan, menyimak, mencobakan atau bereksperimen dan merespon bentuk rupa dari beragam sumber dan beragam jenis bentuk seni rupa dari berbagai konteks budaya, mengeksplorasi bentuk seni rupa dan beragam karya-karya rupa, alat-alat yang digunakan, dan menggunakan teknologi dalam praktik membuat karya seni rupa. Yang poin yang terakhir, mengamati, mengumpulkan, dan merekam pengalaman dari beragam praktik, menumbuhkan kecintaan pada seni rupa, dan mengusahakan dampak bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Poin yang kedua, menciptakan. Nah, di sini tuh memilih penggunaan beragam media dan teknik dalam seni rupa untuk menghasilkan karya seni rupa sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan ketersediaan serta kemampuan. Menciptakan karya sejalan dengan perkembangan teknologi. Menciptakan karya-karya seni rupa dengan standar, unsur, dan prinsip seni rupa yang baik dan sesuai dengan kaidah atau budaya dan kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan, berdampak pada diri sendiri dan orang lain dalam beragam bentuk praktiknya. Kita masuk ke poin yang ketiga, merefleksikan. Nah, di sini tuh menyematkan nilai-nilai yang generatif, lestari pada pengalaman dan pembelajaran artistik, estetik yang berkesinambungan. Mengamati, memberikan penilaian, dan membuat
hubungan antara karya pribadi dan orang lain sebagai bagian dari proses berpikir dan bekerja artistik estetik dalam konteks unjuk karya rupa. Masuk ke poin berdampak. Di sini ini memilih menganalisis menghasilkan karya-karya seni rupa dan kesadaran untuk terus mengembangkan kepribadian dan karakter bagi diri sendiri dan sesama. Memilih menganalisis menghasilkan karya-karya seni rupa dengan kesadaran untuk terus membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Memilih menganalisis menghasilkan karya-karya seni rupa dengan kesadaran untuk terus meningkatkan cinta kasih kepada sesama manusia dan alam semesta. Menjalankan kebiasaan atau disiplin kreatif dalam praktik-praktik seni rupa sebagai sarana melatih pengembangan pribadi dan bersama makin baik waktu demi waktu, tahap demi tahap. Untuk yang poin terakhir, berpikir dan bekerja artistik. Di sini merancang, menata, menghasilkan, mengembangkan, menciptakan, merekam ulang dan mengkomunikasikan ide melalui proses mengalami, menciptakan, dan merefleksikan. Terus masuk poin lagi, mengeksplorasi dan menemukan sendiri bentuk karya dan teknik dalam seni rupa serta kolaborasi dengan bidang keilmuan yang lain seni rupa, yaitu bidang keilmuan yang lain itu seni musik, tari, drama, dan non-seni yang membangun dan bermanfaat untuk menanggapi setiap tantangan hidup dan kesempatan berkarya secara mandiri, meninjau dan memperbarui karya pribadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman, konteks fisik, psikis, budaya, dan kondisi alam. Yang terakhir, menjalani kebiasaan atau disiplin kreatif sebagai sarana melatih kelancaran dan keluasan dalam praktik seni rupa. Baik, kita masuk di poin D, capaian pembelajaran mata pelajaran seni rupa setiap fase. Poin pertama, fase A. Ini untuk kelas 1 dan 2 SD MI program paket A. Di sini, di akhir fase A, peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, merespon, dan mengekspresikan pengalaman kesehariannya secara visual dalam karya 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris yang menunjukkan konsep bentuk yang jelas. Pada fase A ada beberapa elemen, adapun elemennya itu ada 5. Pertama, mengalami. Di sini itu pencapaian pelajarannya peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalamannya secara visual sesuai tahap perkembangan seni rupa tahap prabagan dan dengan bentuk-bentuk dasar geometris. Peserta didik mengeksplorasi alat dan bahan dasar dalam berkarya seperti kertas, alat menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekap. Kita masuk poin yang kedua, menciptakan. Di sini ini pencapaian pembelajarannya, peserta didik mampu menciptakan karya dengan mengeksplorasi dan menggunakan elemen seni rupa berupa garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna secara visual sesuai tahap perkembangan seni rupa anak terhadap tahap prabagan, di mana peserta didik telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Kita masuk ke poin yang ketiga, merefleksikan. Di sini itu capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengenali dan menceritakan karya yang diciptakannya. Masuk ke poin 4,
berpikir dan bekerja artistik. Nah, di sini tuh peserta didik mampu mengenali dan membiasakan diri dengan berbagai prosedur dasar sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan media yang tersedia di sekitar. Peserta didik mengetahui dan memahami faktor keselamatan dalam berkarya. Yang terakhir, berdampak. Di sini itu peserta didik mampu menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan atau minatnya. Baik, kita masuk ke poin 2, fase B. Ini untuk kelas 3 dan 4 SD MI program paket A. Di akhir fase B, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ungkapan ekspresi kreatif dengan rinci walaupun hasilnya belum menunjukkan proporsi yang optimal. Diharapkan pada akhir fase ini peserta didik mampu mengenal dan dapat menggunakan keterampilan atau pengetahuan dasar tentang unsur rupa, garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna dengan bahan, alat, dan prosedur yang dipilih dalam menciptakan karya 2 dan 3 dimensi. Nah, kita masuk ke fase B. Berdasarkan elemennya itu ada 5. Pertama, mengalami. Nah, di sini tuh capaian pembelajaran peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalamannya secara visual sesuai tahap perkembangan seni rupa masa bagan. Peserta didik mengenali dan dapat menggunakan alat, bahan, dan prosedur dasar dalam menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekat. Poin 2, menciptakan. Itu di sini pencapaian pembelajarannya peserta didik mampu menciptakan karya dengan bimbingan guru atau dengan mengeksplorasi dan menggunakan elemen seni rupa berupa garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna secara visual sesuai tahap perkembangan seni rupa anak tahap masa bagan, di mana peserta didik telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya, sehingga mampu menciptakan karya 2 atau 3 dimensi sesuai dengan tahap perkembangannya. Masuk poin 3, merefleksikan. Di sini peserta didik mampu mengenali dan menceritakan karya yang diciptakannya, terus berpikir dan bekerja artistik. Di sini pencapaian pembelajarannya peserta didik mampu mengenali dan membiasakan diri dengan berbagai prosedur dasar sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan media yang tersedia di sekitar. Peserta didik mengetahui dan memahami faktor keselamatan dalam bekerja. Yang terakhir, berdampak. Nah, di sini itu peserta didik mampu menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan atau minatnya. Kita masuk ke fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, di sini untuk SD MI program paket A. Di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ekspresi kreatif dengan rinci ditandai penguasaan ruang dengan menggunakan garis horizon dalam karyanya. Diharapkan pada akhir fase ini proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Kita masuk ke fase C. Berdasarkan elemennya itu ada 5. Pertama, mengalami. Nah, di sini tuh pencapaian pembelajarannya peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalamannya secara visual sesuai tahap perkembangan seni rupa, tahap bagan, dan realisme awal. Peserta didik mulai dikenalkan dengan proporsi dan warna. Yang kedua, menciptakan. Di sini peserta didik mampu menciptakan karya dengan bimbingan guru atau mengeksplorasi dalam penggunaan elemen seni rupa berupa garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna secara visual sesuai tahap perkembangan seni rupa anak
tahap banggaan dan realisme awal, di mana kesadaran perspektif mulai muncul. Namun berdasarkan penglihatan sendiri, perhatian kepada objek sudah mulai rinci. Namun demikian, dalam menggambarkan objek, peserta didik belum sepenuhnya menguasai proporsi atau perbandingan ukuran. Ke poin 3, merefleksikan. Di sini peserta didik mampu mengenali dan menceritakan fokus dari karya yang diciptakan serta pengalaman dan perasaannya mengenai karya tersebut. Yang keempat, berpikir dan bekerja artistik. Di sini peserta didik mulai terbiasa secara mandiri menggunakan berbagai prosedur dasar sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan media yang tersedia di sekitar. Peserta didik mengetahui dan mulai mengutamakan faktor keselamatan dalam bekerja. Yang terakhir, berdampak. Di sini peserta didik mampu menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan, minat, atau konteks lingkungannya. Baik, itulah tadi materi tentang capaian pembelajaran seni rupa di SD MI. Baik, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.